Ya, selamat datang di Sobilisme Podcast. Kali ini segmen khusus, saya tidak ada bintang tamu di studio. Dan untuk tema hari ini, saya ingin fokus membicarakan tentang musibah yang baru-baru terjadi di Sulawesi Barat. Kita semua tahu bahwa beberapa hari yang lalu telah terjadi gempa dengan kekuatan yang cukup dan kerusakan yang cukup berat, khususnya di wilayah Kota Mamuju dan sebagian wilayah Kabupaten Majene, Kecamatan Ulumanda dan Malunda yang paling terdampak. Kejadian itu menyisakan luka yang sangat dalam bagi para korban, dan tentu kita semua berharap untuk semoga musibah ini cepat berlalu dan kondisi kembali normal seperti sedia kala. Amin. Kita juga melihat ya, banyak luar biasa sekali teman-teman relawan dalam melaksanakan tugasnya pasca gempa ya. Luar biasa, kita melihat hampir tiap hari ada relawan baru yang berdatangan, konsistensi mereka, bagaimana mereka mengumpulkan bantuan berdatangan walaupun butuh waktu lama untuk menyentuh semua titik, karena pada dasarnya beberapa titik yang menjadi lokasi gempa itu cukup terpencil dan terpelosok. Belum lagi akses jalan yang terputus akibat longsor mengakibatkan distribusi bantuan itu menjadi semakin sulit. Tapi perlahan tapi pasti, berkat kerjasama semua stakeholder, mulai dari relawan, aktivis-aktivis yang ada di sana, termasuk pemerintah dan warga setempat tentunya, akhirnya kondisi hari ini mulai membaik. Tapi tentu kita berharap akan semakin baik lagi ke depannya. Namun dari semua aksi solidaritas yang kita lihat, saya melihat satu titik di mana penting untuk saya ceritakan atau ingin saya bahas, atau ingin saya dokumentasikan di podcast saya, bahwa bagaimana ada satu tokoh atau sosok yang sangat menginspirasi untuk kita semua, dan tentu bisa menjadi semacam pelajaran dan teladan untuk teman-teman yang lain. Pandangan saya mengarah ke salah seorang korban. Ya, dia juga korban, tapi dia juga berjuang seperti relawan. Ia mengingatkan saya pada sosok perempuan-perempuan hebat di dunia ini, sebut saja kalau ingat Malala misalnya, bahkan jauh Pandana Shiva misalnya. Tapi walaupun demikian, saya merasa bahwa sosok ini juga perlu diangkat dan memang sangat menginspirasi. Satu kata yang sangat simpel tapi sangat mewakili, yaitu menginspirasi. Dia adalah putri pendidikan Sulawesi Barat tahun lalu ya. Dia juga alumni terbaik hukum Unhas tahun 2020 kalau saya tidak salah, dan sederet prestasi lain yang tentu akan sangat panjang kalau kita mau sebut satu-satu. Seperti yang saya singgung di awal, dia juga ini adalah korban, dan orang tuanya pun di tenda pengungsian. Ya, dia adalah Mulyana Mursalim, sosok perempuan inspiratif yang juga dilirik Najwa Shihab kemarin waktu ada acaranya Najwa Shihab yang kuliah LDR, wisuda LDR. Dia salah satu juga yang paling ditonjolkan di acara tersebut. Tentu teman-teman tidak asing kan? Jadi untuk teman-teman yang mau berdonasi di posko saya itu sangat kekurangan susu, selimut, dan juga beberapa bahan makanan, sementara banyak anak-anak yang berada di posko saya. Teman-teman bisa lihat apa yang dibutuhkan adik-adik? Susu dan jadi pakaian ya. Jadi Mamuju kalau malam hari biasa hujan, jadi anak-anaknya kedinginan. Jadi untuk teman-teman yang ingin berdonasi, terutama ada anak bayi, jadi kami sangat membutuhkan susu, selimut ya, kedinginan ke? Iya. Jadi mohon bantuannya teman-teman yang ingin berdonasi, diutamakan susu dan pakaian, terus selimut. Terima kasih, mohon bantuannya. Bilang dulu. Mohon bantuannya. Dadah. Assalamualaikum. Liana adalah tokoh muda inspiratif yang berasal dari Sulawesi Barat.
pendapat saya melihat dia adalah dia membuat semuanya terlihat lebih mudah. Saya tidak bilang apa yang dilakukan itu mudah, tapi karena ada dia, semua menjadi lebih mudah. Karena dia menggalang dana dari tempat pengungsiannya, di tenda pengungsian atau di lokasi pengungsian, di mana dia melihat banyak orang yang kekurangan kebutuhan, khususnya bayi, balita, sehingga dia melakukannya. Dia memanfaatkan jaringan, koneksi teman-temannya untuk menggalang bantuan. Liana adalah Liana. Dia tidak diam dan dia juga tidak hanya menunggu. Dia melakukan sesuatu. Dia paham siapa dirinya dan apa yang perlu dilakukan. Dia tahu harus berbuat apa. Dia melakukan dengan baik. Terima kasih Liana. Sudah memberikan pelajaran bahwa mengeluh tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita harus bergerak, berusaha, memaksimalkan semua potensi dan kemampuan sampai keinginan dan harapan itu terwujud. Kita tentu berharap ini semua berlalu, tapi saya berharap dari sosok Liana ini kita bisa mencontoh orang-orang lain bisa melihat lebih jauh lagi bahwa kita harus action, melakukan sesuatu untuk membuat perubahan, dan itu yang Liana lakukan. Oh ini satu tahun ke atas nih Bu. SGM. Satu orang satu susu karena terbatas. Berarti pindah mana? Oke, yang ini berapa ya? Oh yang kita itu. Oh SGM. Pegang Bu Kide. Oh iya. Hari ini teman-teman kami belanja lagi untuk donasi yang sudah masuk pada siang hari sampai sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdonasi dan ditunggu donasinya esok hari. Thank you. Baju dari donasi teman-teman. Ibu ambil. Ya, dia lap kaki, lepis. Bapak, berapa ini ya? Berapa ini ya? Mahal bucakarnya. Dari mana tadi? Mana Sinjai, Family Card chapter Sinjai. Teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih sudah datang jauh-jauh. Thank you semuanya. Ya, ini sedikit tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekarang paham kan kenapa saya mengangkat ini menjadi sebuah podcast? Karena memang sosoknya ini layak untuk dibicarakan dan penuh inspirasi. Mungkin sekian dulu podcast kita hari ini. Like kalau teman-teman suka, ya kalau tidak suka tidak usah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.